Apabila ada hal-hal yang berkecamuk di dalam hatimu, katakan diam, tenanglah. Biarkan Tuhan hari ini berbicara tepat langsung melalui telingamu masuk ke dalam hatimu. Roh Kudus yang manis, aku berdoa agar Engkau membuka setiap hati anak-anakmu di tempat ini, sehingga atas setiap firman-Mu itu, bukan hanya mereka dengar, tapi firman itu menjadi benih yang akan bertumbuh dan berbuah bagi kehidupan mereka. Aku berdoa Bapa, hatimu, matamu tertuju bagi tempat ini, bagi semua yang ada di sini, bagi anak-anakmu. Kami siap mendengar firman-Mu, pakai aku yang bukan siapa-siapa dan gak bisa apa-apa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami katakan amin. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Jerry, oke, saya buka ya. Saya agak gemuk jadi, bukan agak gemuk, saya gemuk jadi. Saya harus buka, agak panas buat saya. Oke. Halo Shalom semuanya, selamat siang. Ini jam-jam yang berbahaya, 12:16. Saya berharap banget teman-teman tadi sarapannya banyak. Ya, karena tadi saya sebelum kesini, saya udah sarapan nasi kuning 2 porsi. Gitu. Jadi saya nggak makan siang lagi. Ya, karena saya tahu kita siang-siang akan beribadah bersama-sama di sini. Kok nggak ada jawaban? Belum makan ya? Belum? Oh pantes. Mantes. Nggak apa-apa ya. Nggak lama-lama 30 menit, habis itu makan banyak nih. Tadi ada awe di atas. Oke. Sebelumnya terima kasih buat Ibu Gembala yang udah mengundang saya di sini, buat tim pengembalaan, semua pengurus, ya, semua pengerja di tempat ini, buat teman-teman semua mengizinkan saya berdiri di sini. Saya akan sampaikan satu firman Tuhan yang kiranya akan menguatkan teman-teman semua. Oke. Nah, hari ini saya akan berbicara soal tenang di tengah badai, ya. Judul firman pada siang hari ini adalah tenang di tengah badai. Badai dalam firman Tuhan siang hari ini berbicara tentang masalah yang berat. Badai pada firman siang hari ini berbicara masalah yang sulit, masalah yang rumit. Masalah-masalah yang biasanya di luar daripada kemampuan kita, ya. Nah, badai itu juga datangnya tiba-tiba. Pada suatu waktu saya keluarga ngalamin bangkrut, teman-teman. Itu sekitar 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu keluarga bangkrut. Lalu saya ingat banget dari mobil yang bagus gitu, saya diantar jemput naik mobil. Dulu cukup dimanja, gak pernah naik kendaraan umum, gak ngerti gitu ya. Jadi diantar jemput. Tiba-tiba mobil yang bagus berubah jadi pickup. Ini beneran loh, kayak di sinetron. Jadi pagi-pagi mobilnya masih bagus. Benernya pas pulang dijemputnya pakai mobil pickup yang ada bak terbuka gitu kan. Saya kaget. Loh kok pagi mobilnya masih sedan, pulang-pulang mobilnya pickup kan. Dijemput sama papa saya. Saya tanya, "Pak, kok mobilnya jadi pickup?" "Iya, dijual tadi tuh mobil." Dalam hati sih, kok dijual ya? Saya bingung, masih gak ngerti. Itu sama kelas 1 tuh. Ternyata saya sama kelas 1 masih bodoh juga ya, gak ngerti ya. Bangkrut. Udah, besokannya diantar kan pakai mobil pickup kan. Pikir ayo udahlah, dijual nanti juga beli lagi. Toh pas pulang, dijemputnya naik motor. Loh, saya makin kaget lagi, saya gak pernah naik motor soalnya. Ya, pernah sih, maksudnya pernah naik motor, cuma dulu kalau naik motor tuh saya inget banget, cuma naik ojek dari sekolah ke rumah jaraknya cuma 500 meter lah. Bayar ojeknya cuma gope, 500 perak gitu ya. Jadi kaget, takut, dulu sekolahnya jauh, perjalanan setengah jam naik motor, jemput. Wih, motornya jelek banget lagi. Ya, bunyi kocok, kotak gitu kan. Saya kaget. Oh, paginya masih mobil pickup, pulangnya motor. Ternyata saya tanya lagi, "Pak, kenapa ini kok kita tahu-tahu saya dijemput naik motor, semua di sekolah dijemput naik mobil. Saya naik motor." Ya kita bangkrut katanya gitu. Wah, saya baru kaget di situ. Ya ampun, ternyata kita bangkrut. Ya, bangkrut sampai sebangkrut-bangkrutnya. Wah, di situ saya sadar itu namanya badai dalam keluarga. Oh, dalam keluarga saya. Nah, ini lagi ngeri-ngerinya nih. Sekarang kan katanya ekonomi global lagi nggak bagus ya. Ya, lagi ada perang.
bahan-bahan harga semua naik, banyak orang-orang di PHK. Nah ini papa mama mesti dicek kalau hari ini pekerjaannya masih lancar, nah artinya Tuhan itu masih jagain, amin ya. Nah yang apa namanya banyak yang kena PHK di luar sana, mungkin teman-teman di sini nggak berasa, tapi jangan sampai kayak keadaannya kayak saya, nggak tahu ternyata sebenarnya kita ngalamin badai. Dan itu bisa terjadi, bukan hanya di keluarga saya, itu bisa terjadi di kehidupan teman-teman, kita nggak ada yang tahu, bener ya? Kita nggak ada yang tahu. Nah itulah badai, masalah yang berat, masalah yang sulit, masalah yang rumit, seringkali di luar kemampuan kita, datangnya tiba-tiba. Itulah badai yang akan saya sampaikan dalam firman hari ini. Dan kita harus belajar tenang di tengah apa? Oh ketutup masker nih. Tenang di tengah, ah, nggak apa-apa biar pulang nanti ditanya sama mamanya. Das. Oh kalau ditanya nggak das gitu ya. Tanya, nanti, tadi firmannya apa? Tenang di tengah badai. Ya tenang di tengah badai. Badai apa? Jangan bilang, oh badai Katrina, badai angin, topan, bukan. Tapi badai bicara masalah yang berat, sulit, masalah yang rumit, masalah yang membuat kehidupan kita tuh kayaknya aduh berat banget, capek banget. Nah kita harus belajar tenang di tengah badai. Teman-teman sebelum masuk firman Tuhan, nah badai itu saya mau bilang sama teman-teman, jangan pernah kita meremehkan badai yang terjadi dalam kehidupan orang. Ya, jangan kita meremehkan badai yang terjadi dalam kehidupan teman-teman kita. Jangan. Ya, kalau misalnya teman kita datang ke kita sebagai anak Tuhan, apalagi teman kita datang share sama kita. Banyak kan kayak gitu ya, curhat. Bilang, bro masalah gue berat banget nih. Pusing, stres. Gue rasanya pengen mati aja. Gitu. Kenapa? Ya soalnya masalahnya begini. Nah itu kita harus hati-hati tuh responnya. Pada waktu dicerita, wah bagi kita enteng. Terus kita bilang begini, ya ampun begitu aja lu mau mati. Begitu doang. Itu mah masalah cupu bro. Wah itu hati-hati. Ya mungkin bagi teman-teman semua, bagi kita semua, hal itu bukan satu hal yang berat. Tapi bagi orang yang share ke kita bisa jadi itu hal yang sangat sangat berat. Ya, paham sampai di sini? Pada waktu itu saya ingat banget, saya sama istri lagi cari rumah sama saya. Oh, ya sama saya lah, masa istri saya cari rumah sendiri gitu ya. Dia cari rumah sama saya, terus dia berdoa gitu sungguh-sungguh. Dia tegang banget mukanya. Waktu kita ke suatu rumah yang cukup jauh gitu, dia tegang pulang-pulang, dia tegang mukanya, dia berdoa gitu. Saya tanya dong sama dia kan, kamu kenapa? Kok stres banget mukanya? Terus dia bilang, iya saya stres. Wah dalam hati saya kalau soal rumah, biasanya stres masalah apa? Duitnya. Biasanya gitu kan? Oh duitnya nih gimana nih, dari mana nih, mahal banget nih. Kayak gitu kan. Terus biasanya masalah kedua mungkin apa? Oh ada gereja, ada dekat gereja gak? Aduh ada gereja Paniko gak ya deket situ. Nah itu mungkin masih dimasuk akal saya gitu ya. Dia punya usut saya tanya, akhirnya kenapa kok sampai stres begitu? Dia bilang, iya soalnya rumah yang tadi gak ada pasar. Ya elah. Sampai stres, mukanya kusut banget. Ya, itu hati-hati. Jangan tuh saya bilang begini, gimana? Gak ada pasar aja sampai mau berdoa begitu. Sampai stres. Wah itu bisa down. Bisa gak pede dia. Ya kan? Nanti dia bisa apa-apa gak mau cerita. Sama. Teman-teman begini, sebagai anak Tuhan, belajar sebelum kita masuk ke dalam inti firman, kalau teman-teman di sebelah kiri kanan kita, kalau ada sahabat-sahabat kita share tentang badai kehidupannya mereka, kita jangan anggap enteng. Oke? Setuju sampai di sini? Yang setuju angkat tangan karena gelap dan pakai masker. Nah, kalau tangannya saya, cukup. Jadi kita belajar, kalau misalnya ada orang yang datang ke kita, dia share badai dalam hidup dia, masalah yang berat. Kita pasang, bukan dibuat-buat, tapi kita taruh satu empati gitu ya. Kita belajar terima apa yang dia share dan kita, oh gitu ya, yaudah kita berdoa sama-sama ya. Saya doain ya. Oh saya tahu masalah kamu berat, tapi kita punya Tuhan ya. Belajar gitu, jangan, ya ampun, wah down nanti dia. Ya, oke kita masuk firman Tuhan. Kecenderungan pada saat seseorang mengalami badai adalah diliputi yang namanya ketakutan dan kekhawatiran teman-teman. Orang pada waktu ngalamin badai, orang pada waktu sharing ke kita bilang, oh masalah saya berat, itu biasanya ngalamin yang namanya ketakutan dan kekhawatiran. Orang yang takut itu pasti khawatir, satu paket. Orang yang khawatir sebabnya pasti takut, karena satu paket. Dia seperti kepompong, dia sahabat, ulat dan kupu-kupu. Dia selalu bersama. Ya, dia selalu bersama ketakutan dan
kekhawatiran. Ini juga terjadi bukan hanya dalam kehidupan kita, tetapi dalam apa yang terjadi dalam kehidupan murid-murid Yesus loh, orang-orang yang terdekat dari Yesus. Markus 4, kalau boleh dibantu dibuka. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Jadi ceritanya gini teman-teman, pada waktu itu di tepi Danau Galilea, Yesus khotbah. Kayak gini nih di hadapan teman-teman. Oh Yesus khotbah. Yesus khotbah. Setelah Yesus khotbah, selesai, Yesus bilang begini sama murid-muridnya, yuk kita bertolak ke seberang Danau Galilea, yuk. Kita mau ke seberang, ya daripada kita muter jauh, kita nyebrang aja lewatin danau, kita nyebrangin danau. Oke kata murid-murid, udah biasa nelayan ya kan, nyebrang danau mah gampang. Nyebrang danau, ayo semuanya masuk, 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 masuk. Masuklah ke dalam perahu. Yesus, ayo Tuhan Yesus, ayo masuk ke dalam. Ya Tuhan Yesus tidur, nyebrang gitu kan. Oh mereka santai-santai, apa yang terjadi? Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Wah tiba-tiba gede banget itu angin sampai airnya masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Waduh. Ia pun bangun. Bangunnya karena topan, karena air masuk ke dalam perahu, apa karena murid-murid Yesus? Nah itu simpen dulu. Karena murid-murid Yesus. Guru engkau tidak peduli kita binasa. Akhirnya bangun Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu nelayan puluhan tahun. Ini dikembangin dikit ya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Lalu mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau taat kepadanya. Ah, teman-teman, tenang di tengah badai. Itu adalah sikap yang harus dimiliki setiap anak Tuhan. Yesus itu mencontohkan. Yesus itu saya tanya tadi, bangun karena badainya atau karena murid-muridnya? Murid-muridnya. Lihat yang Yesus contohkan. Tenang di tengah badai, airnya masuk. Kapalnya goncang. Anginnya gede. Dan dia tidur di atas spring bed. Bukan, tilam. Artinya apa? Goncangannya berasa itu. Gedebak-gedebuknya. Kalau kasur air mungkin berasa, aduh ada di alam mimpi nih, di awan-awan gitu ya. Ini di atas tilam, apa yang Yesus rasakan? Guncangan yang hebat. Tapi apa yang Yesus alami? Apa yang Yesus praktekkan? Tidur berbicara ketenangan maksimal. Tenang di tengah badai itu harus dimiliki setiap anak-anak Tuhan. Amin? Harus amin. Ini gak boleh gak amin. Harus dimiliki setiap anak-anak Tuhan. Jadi kalau jadi anak Tuhan jangan kelojotan gitu loh kalau ngalamin masalah. Yang berat, yang serem, yang sulit. Wah langsung panik, aduh gimana ya, waduh gimana nih cari si A, cari si B. Cari orang pinter, lihat TikTok, lihat ini, ramalan nasib, ini, itu, waduh. Jangan. Apalagi cari pesulap merah, ya ngapain? Nggak usah, nggak usah. Kecuali dukun itu seumur hidup dia nggak mati-mati, dukun aja mati. Kita harus miliki yang namanya tenang di tengah badai. Yesus mencontohkan itu kepada kita. Ada satu contoh lucu deh. Saya ada saudara ya, punya anjing. Anjingnya kecil gitu, warna putih. Itu anjing. Waduh, kecil putih, galaknya setengah mati. Itu kalau misalnya ada bunyi-bunyi di pagar klonteng aja. Langsung dari dalam. Gitu kan. Waduh, keselin nih anjing bener. Padahal saya gitu udah berapa kali datang. Orang mah kalau udah berapa kali datang, apal kayak baunya ya. Jadi saya masuk klonteng gitu lihat, oh udah gitu kan. Ini mau gitu. Nah tapi setiap saya buka itu pagar jebrek.
gitu. Mengecil. Waktu saya samperin mulai ketakutan. Terus kalau saya jalan sengaja, saya kalau jalan di depan dia, saya nggak mau jauh-jauh dari dia, saya deket-deketin. Nih, saya gini-gini nih, saya pepet-pepetin. Oh dia masuk makin kecil kayak bola. Terus saya makin lucu lu ngeliat dia. Nah kebetulan saudara saya itu, II saya itu matanya udah rabun. Badannya gemuk lagi. Rabun gemuk, wah komplit deh ya. Wah itu kalau jalan, kan nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan, apalagi kalau gelap kayak waduh nggak kelihatan dah. Nah itu karena dia rabun terus badannya gede. Itu rumahnya kan nggak terlalu besar ya, hallway-nya agak kecil gitu. Nah kalau lagi jalan di hallway rumahnya, itu tuh anjing kan seliwar-seliwar ya. Dia ketakutan sama pemiliknya sendiri. Takut keinjek, takut ketubruk, takut kepepet. Makanya aneh ya. Nah akhirnya tuh itu anjing itu namanya Momon lagi. Aneh, makin kelihatan anjing bodoh gitu ya. Namanya si Momon. Itu si Momon muter-muter seliwar. Akhirnya tuh nggak apa keinjek. Sering banget gitu. Beneran. Untung masih ditolong Tuhan. Tuh anjing, Tuhan tahu tuh anjing penakut ya. Maka keinjeknya masih buntut. Keinjeknya masih kaki. Belum pala gitu ya. Belum badan, belum leher. Itu kalau keinjek full pala, badan, leher. Udah anjing geprek tuh tinggal ditepungin. Kasihin cabe. Itu kecil. Saya mau ngomong apa? Orang yang kalau gini loh. Nggak tenang di tengah badai. Itu hidupnya kayak si Momon. Dikuasain ketakutan dan kekhawatiran. Padahal kalau dia diem aja. Nggak usah dia seliwar, kabur, ngibrit gitu ketakutan. Nggak keinjak dia. Benar gak? Kalau dia diem di satu tempat. Nanti kalau tuh mungkin Rabun lewat, bisa minggir. Atau mungkin yang kasih tahu awas. Iya kan? Akhirnya nggak keinjak. Saya mau bilang apa? Kalau hidup kita dikuasain ketakutan dan kekhawatiran. Terus menerus dikuasain, bisa mati konyol loh. Gak percaya mukanya. Iya. Mungkin secara fisik gak mati, tetapi rohani kita mati. Kepercayaan diri kita mati. Akhirnya apa? Masa depan kita mati. Orang yang takut, orang yang khawatir, lihat ntar ke depan masa depannya kayak apa. Berat. Makanya mumpung kita hari ini masih datang ke tempat ini, dapat firman, saya bilang ini bukan dari saya, dari Tuhan. Belajar tenang di tengah badai agar apa? Hidup kita gak dikuasain ketakutan dan kekhawatiran. Ada amin gak sih? Iya harus amin dong, amin. Kurang kencang, amin. Amin. Siapa di sini yang tadi kan Wael bilang, masa depannya penuh pengharapan. Asal kita serahkan hidup kita ke Yesus. Iya, artinya apa? Serahkan ketakutan dan kekhawatiran kita juga. Ada amin gak? Kalau nggak susah masa depan penuh harapan tapi hidupnya takut, khawatir. Akhirnya jadi minder, jadi bingung, orangnya bingungan. Pegang ini baik-baik. Belajar punya sikap hidup tenang di tengah badai. Itu yang Yesus contohkan. Nah, kayak saya ngomong udah 15 menit lagi ya. Sulit untuk kita, teman-teman semua bisa tenang pada waktu. Nih gak dikontrol. Sulit kita bisa tenang lagi. Sulit kita bisa tenang pada waktu kita sering berucap hal-hal yang penuh ketakutan, kekhawatiran, pada waktu kita mengalami badai. Lukas 8 ayat 24 catatnya beda. Kalau tadi kan di dalam Markus 4 ayat 3541 kan dibilang gini, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah kalau di Lukas 8 ayat 24 dibilang begini, guru, kita celaka. Nah, guru, kita binasa. Bahasa Indonesia masa kini bilang, guru, kita celaka, kita binasa. Terjemahan baru. Kalau dibilang gini, guru, kita celaka. Kita celaka artinya kita kita sedang mengalami celaka. Kalau kita celaka artinya kita pasti celaka gak? Kalau kita akan celaka artinya kita belum tentu celaka gak? Nangkep gak? Belajar bahasa Indonesia kan? Kita akan celaka, udah celaka belum? Belum. Tapi kalau kita celaka artinya apa? Sedang celaka. Artinya pasti celaka. Karena sedang celaka. Ini murid-murid Yesus saking takut.
Saking khawatir, mulutnya sampai nggak bisa dijaga bilang, kita pasti celaka. Kita pasti, kalau saya boleh terjemahin pakai bahasa sekarang ya. Yesus, mati dah gua, mati kita. Nah, itu tuh. Teman-teman, saya mau katakan, teman-teman akan sulit bisa punya ketenangan di tengah badai kalau teman-teman gak jaga nih mulut. Kalau mulut teman-teman ini terus teman-teman bilang, sampai jadi template gitu, ngalamin masalah, wah mati lu. Waduh mabok udah pusing udah gak tahu, wah hancur dah. Oh, hati-hati loh teman-teman. Teman-teman akan sulit alamin yang namanya ketenangan. Yakobus 3, boleh bantu saya. Yakobus 3 ayat 5 sampai 6. Yakobus 3 ayat 5 sampai 6. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa pun kecilnya api, ia dapat membakar apa? Hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Garis bawahi gini, lidah pun adalah api. Jadi saya mau bilang begini, ternyata perkataan kita ada kekuatannya. Perkataan kita itu bisa nyamber ke diri kita dan orang lain. Jadi kalau kita nggak belajar jaga template perkataan kita waktu ngalamin masalah, wah bahaya. Diri kita sulit tenang. Karena perkataan itu punya kekuatan mentransfer. Kalau perkataannya negatif, takut, khawatir, dia bisa mentransfer ketakutan, kekhawatiran dalam hidup kita. Bahkan orang lain. Pernah nonton ini gak sih? Apa namanya? Film-film perang kolosal. Pernah gak? Tahu gak film-film perang kolosal tuh kayak 300, tahu gak? 300 tahu gak? Yang ada rajanya, terus pimpin pasukan banyak gitu, ratusan gitu ya. Tahu kan film-film perang kayak begitu? Nah, bayangin ya. Suatu saat pemimpin pasukan itu, jenderal perang itu, dia naik kuda, kalian bedain nih. Terus dia berpidato biasanya di depan pasukannya gitu kan. 300 lawan 10.000. Nah kan 300. Raja Leonidas melawan Raja Persia dengan 10.000 pasukannya. Di celah Thermopylae. Wah bayangin, ceritanya dia naik kuda. Terus dia ngomong begini, wah pasukanku. Woi, keren ya. Sayang badannya gak sama. Kalian adalah para kesatria. Nah itu kudanya, bukan rajanya. Kalian adalah orang-orang yang berjiwa prajurit. Kalian melihat bahwa ada 300, bukan hanya prajurit, tapi 300 jenderal akan membantai 10.000 pasukan yang ada di depan sana. Wah, kita melihat ada anak istri kita di rumah. Kita akan menjaga mereka dari kehancuran. Merdeka. Wah, pasti semua yang di belakangnya pasti bilang apa? Hurrah, gitu itu Rusia ya. Oh jadi Rusia sih. Ya pokoknya sejenis itu kan. Pasti semuanya langsung kesulut kan. Oke, gitu. Pasti menang, pasti menang, pasti menang. Bayangin kalau jenderalnya dia pergi kan Raja Leonidas kan tadi mau perang sendiri. Sama pengawal-pengawalnya yang mau aja ikut sama dia. Terus dia ke depan gitu ya. Terus dia nengok ke belakang. Loh, kalian ngapain di sini? Kalian tuh semua misi bunuh diri. Wah, kalian ngeliat nih 300 lawan 10.000. Mati kita. Hancur kita. Lagian saya di sini ngapain saudara ngikut-ngikut? Bayangin apa tuh yang terjadi sama orang-orang di belakangnya. Hah? Bayangin yang di belakangnya apa yang terjadi. Itu langsung pada muntah-muntah tuh pasti. Kenapa? Asam lambungnya naik. Stres semuanya. Kalah pasti. Teman-teman jadi gini saya mau katakan.
Belajar kuasai lidah kita. Belajar kuasain lidah kita. Karena lidah kita dikatakan dalam Yakobus 3. Ayat yang ke-5 sampai ke-6. Demikian juga lidah, saya ulang. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ya, jadi firman Tuhan hari ingat yang pertama, lidah adalah api. Kalau kita mau tetap tenang di tengah badai, ingat kuasai lidah kita. Kalau kita mau belajar untuk bisa tenang di tengah masalah apapun yang terjadi dalam keluarga kita, hidup kita, sekolah kita, pekerjaan kita, kuliah kita, belajar kuasain kita punya lidah. Jangan suka sembarangan ngomong jadi template, mati lu, hancur lu. Udah gak tahu lagi deh, gue udah gak tahu lagi gimana hidup gue ke depan. Itu udah jadi template-template perkataan kita sebagai anak Tuhan. Terus kita mau bilang, di saat badai bergelora, nyanyi sampai nangis-nangis, itu juga gak bakal tenang. Bener, susah. Karena kamu cuma praktek nyanyi 5-10 menit lagu itu, tapi sisanya dalam kehidupan ngomongnya mati lu, susah lu, bingung lu, gak tahu harus gimana lu. Yang keluar seperti itu. Jaga perkataan kita, amin? Amin. Yang terakhir, saya udah ngomong berapa menit nih? 25 menit ada ya? Sekitar 5-10 menit terakhir. Yang kedua, firman Tuhan berkata begini. Mazmur 6 ayat 21. Untuk pemimpin biduan. Mazmur 62 ayat yang ke-1. Mazmur 62 ayat yang ke-1. Oke, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ayo saya mau teman-teman baca yuk. 3, 2, 1. Daripadanya lah. Sekali lagi hanya apa? Daripadanya lah. Nah, ternyata kuncinya mau tenang di tengah badai. Ya, saya nggak tahu di sini berapa banyak teman-teman yang ngalamin yang sempat ngalamin depresi. Saya di gereja saya banyak anak-anak seumuran teman-teman semua itu depresi. Mereka bingung. Mereka cari pertolongan. Mereka cari pertolongan ke orang-orang profesional. Nggak salah 100%. Akhirnya mereka apa? Mereka end up minum obat. Ya, saya bilang salah gak? Nggak salah 100%. Tetapi sembuh gak? Enggak. Tenang gak? Enggak. Depresi tetap gak? Tetap. Kenapa? Karena kuncinya adalah bukan pertolongan profesional. Meskipun itu membantu, obat itu membantu. Tetapi sembuh 100% gak bisa. Tenang gak bisa, tetap gak bisa. Kenapa? Karena kuncinya yang kedua, mau tenang di tengah badai, apa yang harus dilakukan teman-teman? Dekat Allah saja. Banyak daripada teman-teman semua ini permasalahannya tidak percaya. Merasa gini, oh saya butuh bantuan orang yang lebih hebat. Di tengah masalah saya butuh bantuan orang-orang yang lebih jago. Saya butuh bantuan orang-orang yang profesional. Saya butuh bantuan orang-orang di atas saya. Yes, itu betul akan membantu teman-teman semua. Tetapi sumber ketenangan, kata firman Tuhan, hanya dekat Allah saja. Saya mau jabarkan sedikit. Kalau hanya artinya apa? Satu saya mencintai hanya kamu istriku. Artinya apa? Istrinya ada 5, enggak 1. Ya, hanya kamu artinya 1. Kalau dibilang kunci tenang hanya dekat Allah saja, artinya satu-satunya. Kamu bisa tenang di tengah badai dalam kehidupan kamu, dekat Tuhan. Permasalahannya teman-teman semua, banyak orang berpikir dekat sama Tuhan hanya end up seminggu sekali datang ke gereja. Atau fokus pada aktivitas-aktivitas rohani di dalam hidupnya. Aktivitas rohani, oh itu bagus. Ke gereja saya bilang, jangan, habis firman ini jangan bilang,
itu tadi tuh yang khotbah yang pakai baju hitam yang gemuk-gemuk itu bilang ke gereja nggak bener, katanya gitu. Awas, bukan ya. Saya mau bilang jangan kita berpikir parameter kita dekat sama Tuhan dengan aktivitas rohani. Apa sih aktivitas rohani? Datang ke gereja, pelayanan, apalagi datang cool. Itu semua baik dan membangun teman-teman semua. Tetapi kedekatan nggak diukur dari situ. Enggak. Orang yang deket, saya mau kasih penjabaran deket aja yang gampang aja deh, yang gampang diterima ya. Kalau orang deket biasanya ngapain sih? Kalau orang hubungannya deket banget, itu biasanya ngapain sih? Kondangan bareng. Emang itu parameternya? Kondangan bareng ya, wah saya tahu gak kondangan sekarang bisa sewa pacar. Tahu gak ada pacar sewaan? Itu kamu bisa deketin siapapun yuk kita datang kondangan bareng yuk gitu loh. Baru kenal di Tinder baru sebulan yuk bawa yuk kondangan bisa. Tapi kedekatan kan bukan bicara seperti itu kan. Bukan bicara aktivitas-aktivitas kayak gitu. Orang kalau deket biasanya ngapain sih? Sharing toh. Benar gak? Bisa curhat terbuka gak kalau orang dekat? Bisa. Kalau orang jauh gak bisa. Bisa saya gitu acan-acan. Kamu yang berjaket putih namanya siapa? George. Susah nih meskipun kita sekarang di ruangan yang sama. Di dalam ruangan ibadah yang sama. Ikutin kondangan yang sama. Merayakan Tuhan Yesus. Saya belum tentu bisa acan-acan bilang, George saya punya masalah nih dalam hubungan suami istri saya. Masa begitu? Aneh kan? Bisa gak? Gak bisa. Kamu juga mungkin gak bisa. Kok tiba-tiba datang meskipun saya pendeta di sini. Ya ada kartunya jelas gitu ya. Oh kan kalau pendeta bolehlah curhat gitu. Tapi belum tentu bisa. Datang saya, kok saya mau cerita nih soal perilaku saya yang menyimpang. Belum tentu. Pasti kan kamu depan saya, oh, shalom kok. Oh iya baik, puji Tuhan. Gimana kabar? Oh luar biasa. Sorry ya. Bukannya menghina George. Ini contoh doang, contoh ya George ya. Contoh loh, ini teman-teman contoh. George gak gitu. Tapi kalau kita dekat, bisa gak? Bisa. Kok saya mau sharing. Wah ada yang sharing ke saya. Kok saya mau sharing. Sebenarnya saya suka sama jenis. Nah tapi responnya itu masalah berat dia. Awas jangan loh. Ih. Nah, jangan gitu. Ya, masuk menara doa sono. Cici, mau khotbah. Bisa begitu. Oke, saya paham. Oke, saya dengerin dulu cerita kamu kenapa. Oke, udah ngerti lah ya. Firman Tuhan yang bilang itu gak boleh. Kita harus beresin gimana. Saya doain kamu ya. Deket kan? Deket tuh penggambaran tuh. Kalau pagi ketemu Tuhan tuh. Kalau deket maunya apa sih? Kayak mau meluk. Bener kan? Kalau ketemu punya papa mama kalau deket sama salah satu yang cowok biasanya ke mama gitu. Pagi ma rangkul. Gimana hari ini mau sekolah gini-gini. Coba jadiin itu posisinya Tuhan. Kedekatan itu. Lihat parameternya tuh dari situ. Coba ketemu Tuhan gitu ya. Duduk diem lama-lama. Kalau deket kan seneng kan. Coba kalau kamu sama orang deket mau gak lama-lama? Mau. Kalau sama orang baru habis apalagi orang-orang introvert. Kalau habis ketemu orang-orang baru sampai rumah. Capek. Tapi kalau ketemu sama yang deket seharian kagak berasa, bener gak? Wah ketemu yang deket-deket gitu. Wah circle utamanya gak berasa. Tiba-tiba udah sore aja. Tiba-tiba udah siang aja. Iya enak ya gitu tadi gak quality time asik ya. Sama Tuhan sama. Kenapa sama Tuhan dibeda-bedain? Kalau kita bisa deket sama Tuhan, kita doa terus kita gak berasa, udah 1 jam. Jadi itu doa bukan bilang harus 1 jam ya, 2 jam, 3 jam. Kalau enggak gitu. Aduh, ya untuk latihan kalau kalian baru belajar tahap belajar disiplin rohani ya boleh, gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita melihat parameter kedekatan cuma dari sisi itu, bahaya. Karena kalau kita benar-benar dekat 1 jam kita duduk diem aja gak usah terlalu banyak ngomong. Tapi kita dekat. Kita mau nyanyi, kita nyanyi. Kita mau sharing, kita sharing. Kita mau keluh kesah. Boleh kok marah-marah ke Tuhan. Kesel dalam hidup ini. Banting piring, perang. Gue kesel Tuhan. Boleh. Kan dekat. Kalau kalian merasa Tuhan yang jauh dan Tuhan gak mau dekat. Gue kesel Tuhan perang. Tiba-tiba petir, cukler gitu. Itu boleh deh tuh. Gak jadi Tuhan. Gak apa-apa. Gitu. Nanti aja ketemu hari Minggu ya, sorry. Gitu. Jadi kedekatan parameternya bukan aktivitas rohani. Tapi kedekatan itu seperti kamu tuh bayangin kamu punya papa mama yang dekat.
sahabat nomor satu yang dekat, punya pacar yang dekat. Kalian bayangin kedekatan-kedekatan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan teman-teman. Kalau teman-teman tuh punya kedekatan-kedekatan model gitu sama Tuhan, tenang deh. Benar. Situasi ekonomi global sedang tidak baik. Perusahaan Goto mem-PHK 1.300 karyawan, ruang guru mem-PHK karyawan, mem-PHK dan sebagainya. Orang tua bingung nanti punya duit atau enggak untuk lanjutin kuliah. Tenang aja. Karena kita tahu masa depan kita di tangan orang yang dekat sama kita. Dan dia yang memegang masa depan kita. Tenang kan? Sekarang nih ya, saya mau bilang, tadi ada masalah-masalah yang berat gitu. Terus tapi kamu itu adalah anaknya Pak Presiden Jokowi. Oh kalau enggak presiden masih dipilih rakyat, raja deh. Kamu itu anaknya raja King Salman Abdul Aziz Al Saud itu loh. Yang punya Arab Saudi. Terus ada masalah, tenang aja. Mau ada masalah gonjang-ganjing ada bapak kalian. Ngerti ya? Oh kalian, yaudahlah ada masalah berat tapi bapak gua raja. Dia yang pegang masa depan gua. Masalahnya adalah yang kita punya bukan sekedar raja, tapi raja di atas segala raja. Kenapa kita nggak bisa tenang? Karena jangan-jangan kedekatan kita ukur daripada aktivitas rohani kita. Tetapi kedekatan kita bukan kedekatan yang sejati, di mana kita benar-benar dekat, punya hubungan yang dekat. Selayaknya kita sama papa mama kita, selayaknya kita sama teman kita, seperti kita pacar kita bisa dekat. Coba bayangin di sini pasti ada yang mulai pacar-pacaran, ngomong aku aja. Kalau sama pacar yang baru PDKT apa yang terjadi biasanya? Waduh, pengen ketemu mulu. Baru ketemu, pas pulang langsung chat, kangen, buset. Lakukan itu sama Tuhan. Pulang dari kondangan, rayain Tuhan Yesus, bilang Tuhan terima kasih. Sampai rumah, terima kasih sampai rumah. Cinta sama Tuhan, hidup buat Tuhan, persembahkan diri buat Tuhan. Amin. Selesai ya, udah 30 menit lebih kayaknya. Ya, udah jam 1. Lapar waktunya Indonesia makan, WIM. Oke, boleh pemusik depan. Kita berdoa sebentar. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Nyanyi teman-teman yuk. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Katakan pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Teman-teman berdiri sama-sama, sembah Tuhan, katakan dengan hatimu, pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Katakan dengan imanmu, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh ada pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Mari teman-teman, kalau teman-teman ngalamin beban berat, katakan dengan iman, ada pertolongan Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Katakan
kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapa, Engkau yang tahu isi hati anak-anak-Mu pada siang hari ini. Bapa, aku minta lembutkan hati anak-anak-Mu Tuhan. Nyatakan bahwa Engkau Tuhan bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang ingin selalu dekat dengan anak-anak-Mu. Tuhan yang setia. Tuhan yang mampu mengatasi segala badai apapun. Yang Engkau buktikan kepada murid-murid-Mu di tengah badai itu. Di mana badai itu Engkau tenangkan, Engkau diamkan. Dan aku berdoa setiap badai yang dialami anak-anak-Mu Tuhan, Engkau tenangkan, Engkau diamkan. Berikan anak-anak-Mu kekuatan untuk bisa menenangkan hatinya, menjaga mulutnya. Dan ajar mereka. Buktikan bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi mereka dan yang ingin jauh-jauh dari mereka. Bapa, yang menjauh daripada Engkau Tuhan, gak tahu dengan cara yang ajaib, bagaimanapun caranya Tuhan, Kau dekatkan kembali kepadamu. Jangan sampai kami terjebak di aktivitas-aktivitas rohani. Tapi kami sebenarnya hati kami menjauh daripadamu Tuhan. Bantu setiap kami Tuhan, kami lemah. Kami butuh Tuhan, kami butuh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami katakan amin. Silakan duduk teman-teman semua.